Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Para masyayikh, gure-gure ulun tuan, para ayahanda, abang-abang dan adik-adik yang ulun tuan sayangi, nepi izin ku ulun tuan ba uro yang berbahagianyo untuk ulun pu sampo sikrak dua krak haba, kadang pihjet ku ubat atau wajid ke penawa ke ulun tuan sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para hadirin sekalian. Apabila di dalam penyampaian nantinya terdapat kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan, maka atuh mandum kesalahan dan kekurangan tersebut lentuan lakai maaf berai tat-tat nyan mandum disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan juga pengalaman lentuan dalam hal lagi nyorupa. Para ayahanda ban bandung, khatib tidak pernah bosan menyampaikan mau'izah, memberikan nasihat kepada jamaah, karena memang memberikan nasihat adalah merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Maka begitu juga diharapkan para pendengar supaya tidak bosan-bosan dalam mendengar pencerahan dan nasihat dari khatib setiap Jumat, karena walaupun kita dengar hana langsung terjadi perubahan pada diri kita, tapi paling kurang kita kasadar bahawa kita adalah orang yang butuh kepada perubahan. Karena kunci daripada sebuah perubahan adalah sadar bahawa kita perlu berubah. Tengku-tengku para ayahanda, abang-abang dan adik-adik yang ulun tuan sayangi, maka oleh karenanya mari uronyo getanyo takaji sabuh hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang padum-padum boh sifat kebiasaan buruk yang nabak manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian tersebut getanyo menjadi teguran bagi getanyo untuk berubah getanyo ke arah yang lebih baik, menjadi teguran bagi ulun tuan sendiri dan juga menjadi teguran bagi para hadirin sekalian. Teman hadisnya dengku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabghadu kulla ja'dhariyyin jawwad sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar aliman bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Dalam hadis tersebut dapat getanyo petik kesimpulan bahawa Allah Subhanahu wa taala nemurkai padum-padumboh golongan manusia atau padum-padumboh kebiasaan buruk yang nabak manusia. Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dibenci adalah ja'dhari. Apa itu ja'dhari? Ja'dhari tengku nepegah dalam pensyarah hadis adalah fadhun ghalid ataupun syadidun ghalid, orang yang bersikap sangat keras bak tempat-tempat yang hana perle. Igaknya bak tempat-tempat yang hana perle tadangkem yang hinan gedangkem. Tapi bak tempat-tempat yang perle tadang bekom yang hinan hana keng gedang. Jadi kereh gaknya tetapi salah tempat. Nyo di antara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebahagian ulama nepegah makna ja'dharinya agak berbeda. Sebahagian ulama nepegah makna ja'dhari adalah alladhi yatamaddah bima laysa fi, orang yang bangga dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya.
Artinya dengku gaknyan meteah jeut ge, meteah na bagaknya natraya. Padahal hana tapi meteah na. Nyo ne pegah le sebahagian ulama yang gekeun Ja'dari yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, lagi ne pegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yakunu qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirhum. Ada satu kaum ne pegah oleh Rasulullah, mereka membaca Al-Quran tetapi Al-Quran itu tidak melewati tenggorokannya. Artinya tengku leuh gebaca bak lidah sagai hanai tameng kedih bak ate. Tetapi leuh gebaca Al-Quran nyan tengku urang nyan gekeun qad qara'nal Quran, qad qara'tul Quran, faman aqra' minni faman afqah minni. Lun kaleuh lun baca Al-Quran, lun kaleuh lun murno Al-Quran, maka so yang lebih malim daripada lun, so yang lebih qari daripada lun. Nyan ban gekeun. Jadi gaknyan hanya semata-mata dengan kaleuh ge murno Al-Quran bacun, ge baca Al-Quran tetapi meteah gaknyan yang paling malim. Padahal ramai tak urang malim dolain tapi gaknyan meteah sang-sang tiganya yang paling malim. Maka gekeun so yang paling malim daripada lun, so yang paling malim daripada kamu. Nyo tengku sebagai contoh nepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang yang nebenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya tengku getanyo bek sombong dengan apa yang getanyo miliki. Lebih-lebih lah bek sombong dengan atra yang hana getanyo miliki. Artinya tengku meteah saga. Padahal watai ta'u webut atranya hana. Nyan yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyan yang pertama yang dibenci oleh Allah adalah Ja'dari, urang yang sangat keras ataupun urang yang berbangga dengan sesuatu yang pada hakikat ji gok nyan hana dimiliki atranya. Yang pertama. Yang kedua, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Jawab. Jawab nepegah li pensyarah hadis adalah bermakna al-akul, orang yang sangat banyak makan. Jadi kita yo waktu ada pajuh makanan, katakanlah kalih tabuh mi goreng nyan manteng tatamah martabak telur ya teh ya. Nyo juga yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu rijalun sayakunu rijalun min ummati yakuluna alwana ta'am. Akan sampai kepada kalian akan melihat suatu golongan daripada umatku, mereka itu makan makanan yang warna-warni. Jadi ini perkara Rasulullah nengku akan truk bak getanyo ente akan takalan di kalangan getanyo na kelompok urang yang watai kepajuh makanan galak agi gaknyan berwarna-warni. Dalam arti tengku kan bela macam sambai hinan benda bacut kan ke warna merah, bena gulai hinan bacut yang warna hijau, kemudian bena angkut karing tephep yang warna krem. Galak agi kepajuh makanan yang warna-warni. Kemudian wayashrabuna alwana syarab, dan mereka itu minum minuman yang warna-warni. Artinya tengku na kopi hinan warna hitam, na sirup kadang warna merah, na jus hinan warna kuning. Pokoknya galak yang warna-warni. Wayalbasuna alwana siyab, dan mereka itu memakai pakaian yang warna-warni. Artinya tengku galak pakai pakaian kemegahan, pakaian yang ho-ho yang gejak roh ikalan lego. Kemudian wayatashaddaquna fil kalam, mereka suka berbuat-buat ketika berbicara. Watai gepegah haba tengku kan gepelagak-lagak asu, getikui kemudian su gepelagak, sehingga terkesan sang-sang goknyan adalah urang yang cukup get. Ya nyan tengku yang salah menyo gepegat-pegat, tapi menyo memang draw gemenan gepegah haba na masalah. Jadi kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ujung hadis nyan tengku ulaika wuqudun nar ke Rasulullah.
ulaika minkum ayyuhal ummah ulaika hum wuqudun nar. Mereka itu adalah golongan kalian wahai umatku, dan mereka itu adalah bara api neraka. Makanya tengku menunjukkan bahawa orang yang galak kepajuh le makanan adalah termasuk yang tercela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dipegang oleh ulama, al-aklu lil hayah wa laysa al-hayah lil akli. Makan itu adalah untuk hidup, bukanlah hidup untuk makan. Karena hidup untuk makan berarti dia tak jadikan makannya adalah tujuan hidup. Metapajuh untuk sampai-sampai nyan salah. Jadi yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang banyak makan. Kemudian yang ketiga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sakhabun bil aswaq. Sakhabin bil aswaq. Maknanya adalah asyah, orang yang suka berteriak di pasar. Igaknya di kedai saya kana agaknya si kata duri ju. Ku raya su ke. Papa yang kedua raya su ke. Atai gemedawa raya su, atai geduk kepada apa raya su di kedai. Nyo juga termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakan tengku gemeraya sunya. Boleh jadi untuk menarik perhatian masyarakat, untuk menarik perhatian orang di kedai, ataupun untuk gena pedih bahawa agaknya haira hinan di kedai. Bahawa agaknya adalah asolho ina. Nyan mandum adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegur-tegur sekalian. Getanyo wate berada di kedai nyan harus tak lakukan dua hal. Menyohana dua halnya nyan tayo baik tadu ai kedai. Putra tengku, yang pertama tak jaga dro daripada maksiat. Jaro mata teh gaki baik roh dipubut maksiat yang pertama. Yang kedua, tak tegah apabila natakalan maksiat-maksiat. Masa na urang neboh tepung setengah kilo gekun kan? Watai geboh le urang kedai deh takalan hana truk setengah kilo. Yan tanya tengku harus tak tegur. Hai nyan hana truk lagu. Jadi draw watai tak tegah beeroh tak pubut maksiat, buat maksiat yang tak urang lain pubut nyo juga tengku harus tak tegah. Menyohan rod getanyo dalam golongan yang bro, karena getanyo berada pada tempat yang bro yang nekun le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul biladi ilallahi aswaquha. Seburuk-buruk tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tempat di dunia adalah kedai. Pakan tengku kedai yang dibenci oleh Allah, nekun le Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah hadis, li'annaha mahallul khida', mahallul ghasyi wal khida' war riya. Karena di kedainya adalah tempat tipu daya, tempat penget-penget gap, tempat berbuat curang, dan juga tempat untuk meria-ria. Maka menyogetanya watengku tadu di kedai tapi tak tegah maksiat dan juga tak puji maksiat kedrawada, nyan tayo berarti walaupun berada di tempat yang buruk tapi keburukannya hana kena ngedayo. Tapi menyatayo tadu ai kedai so yang pebut maksiat pebut aju draw tapi tak pebut maksiat, nyan getanyo berada di tempat buruk dan draw itu termasuk ke dalam orang yang buruk. Jadi sekali lagi, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang raya-raya su di kedai. Kemudian selanjutnya, jifatum billail, jifatim billail, himarin bin nahar. Orang yang dibenci oleh Allah selanjutnya adalah orang yang menjadi keledai di siang hari dan dia menjadi bangkai di malam hari. Kibannya dengku, menjadi keledai siang hari dalam arti balidun la yaltafitu ilal ibadah. Tayo jet ke urang bangai yang hana peremun ke ibadat watewro. Putra sit yang tak peremun adalah kesenangan drawatu dan asoprot hagai tak peremun watewro. Jadi keumpamakan kitanya lagi keledai bersifat dengan sifat kebinatangan. Karena yang dipikir oleh binatang hanya istirahat dan makan, istirahat dan makan. Jadi menyotanya urau watengku meskipun tak minta rezeki, bila tujuan getanyo hanya semata-mata untuk minta kesenangan, nyan berarti gekira adalah keledai di siang hari. Kemudian ahwate malam, jifatim billel, menjadi bangkai. Kiban jet ke bangkai,
kahek tat getanyo wate uro tamita peng dengku sehingga malam tengok tu hana tata mengibadah bahkan tinggai semayang isya truk bak kadang-kadang tinggai lom semayang subuh. Nyan ketengku yang kemaksud orang yang menjadi keledai di siang hari menjadi bangkai di malam hari. Para ulama ni ingatkan al-lailu tawilun al-lailu tawil fala tuqsiru bimanamika. Malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu. Wan naharu mudhi, dan siang itu bercahaya, fala tudnis bi asamika, jangan engkau kotori dengan dosa-dosa engkau. Bahkan ibunda Nabi Sulaiman radhiyallahu an pernah mengingatkan, ya Nabi Allah, la tukassirin naum fil lail. Wahai Nabi Allah, janganlah engkau banyak tidur di malam hari, karena seorang laki-laki yang banyak tidur akan menjadi fakir di hari kiamat. Maka oleh karenanya tengku siang getanyo tamita rezeki dengan niat ibadah, wate malam juga tayo harus sempat beribadah. Baik tak tinggalkan ibadah, apalagi ibadah wajib. Jadi nyan yang selanjutnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keledai di siang hari, menjadi bangkai di malam hari. Yang terakhir, alimin bi amrid dunia, jahilin bi amril akhirah. Orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang jarang dengan urusan dunia tetapi genyan bangai dalam urusan akhirat. Kiban nyan tengku gonyan menye urusan dunia mesti tatanya yang teh yang got tablo kereta nyan cukup got kita orang pegang. Kiban bentuk rumah yang harus tak pegat nyan juga genyan tak got kita orang pegang. Tapi menyo yang mengarah kepada ukhrawi, cara tung isemayang mentang gaknya hana gedao. Nyo tengku adalah juga termasuk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya para hadirin berbahagia, sabe-sabe para ulama nepe ingat tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Memang lagi yang tengku. Getanya uronyo ketika na para ulama yang meninggal ditinggalkan getanyo nyan tanyo sedih tu. Tetapi ketika na ulama yang sajan getanyo untuk tak buatnyo cukup rak sulit. Cukup rak sulit. Memang karame urang buat di Aceh, tapi menyota persentase dengan jumlah penduduk. Jino katakanlah mesti na buat malam Jumaat na urang buat 20 ro. Padahal Sabah kampung tengku tak hitung kepala keluarga mentang dumna kan. Nyan heploh dronyan kan baru mewakili aparatur ya. Baru mewakili aparatur kampung. Masuji nyan menyoge aparatur kampung mandum karakter dumna. Nyan golong tak pegah kepala keluarga yang lain, anak-anak muda dan lain-lain. Cukup kurang mentang getayo jumlah yang hadir ke tempat pengajian. Padahal ini pegah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, fa innal ishtighala bil ilmi min afdalit ta'at wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Berbimbang, menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan nyan adalah taat yang terbaik. Buat taat yang paling gat yang kehbut murno ilmu pengetahuan. Dan untuk mencari ilmu pengetahuan harus dipergunakan waktu-waktu terbaik kita. Wate-wate tengku yang leluasa getanyo nak kosong wate yang leluasa nyan sepantasnya digunakan untuk belajar. Han mumada tengku ngan taek ber 3 minggu 3. Apalagi hana taek 3 minggu 3. Han mumada. Maka katanya le taek ber nyan di rumah payah talop-lop kitab, kemudian tetaduk bak-bak kedai kopi payah tamu tanyang-tanyang tentang kitab. Karena ilmu pengetahuan nyo adalah salah satu tujuan utama udip katanya para hadirin berbahagia. Maka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir yang disebut di dalam hadis nyo adalah alimin bi amri dunia, jahilin bi amril akhirah. Orang yang alim urusan dunia tetapi jahil urusan akhirat. Makanya yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala benci padum-padumboh golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang keras pada tempat yang tidak seharusnya, ataupun orang yang berbangga dengan hal-hal yang tidak dia miliki. Kemudian orang yang banyak makan, orang yang berteriak di pasar, orang yang menjadi bangkai di malam hari,
dan menjadi keledai di siang hari, juga orang yang alim dengan urusan dunia tetapi bodoh dengan urusan akhirat. Makanya yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas segala perhatian.